kata-kata yang paling tepat itu negeri gila kali ya. Negeri gila, iya. Bagaimana mungkin, ya kan, kalau betul ya, kita nggak tahu kan, saya juga nggak mengikuti kasusnya ini. Iya, kalau saya ngikutin udah saya teriak dari awal nih. Ujuk-ujuk iya. Ternyata ada orang buron, ya kan, sudah terpidana 11 tahun, tapi dalam pelariannya, bukan dia bersembunyi. Beda dengan kawan kita, ya kan, Pak Joket dulu, ya kan, Joko Edi Abdurrahman. Setelah COVID, ya, dia uzlah, ya kan. Dia menyendiri di kamar, nggak keluar. Itu beda. Emang itu beda. Kalau Joko Edi kan menghilang dari dunia keramaian karena sakit kan. Kalau ini orang yang harusnya ada di penjara, ya Pak Edi, kan di penjara dia, dihukum, tapi dia mendapat jabatan-jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad ini channel, kita akan bincang-bincang ini tentang sebuah topik yang luar biasa menggegerkan. Ya, kalau misalnya benar, ini dari monitor Indonesia.com tentang ada buronan terpidana, yaitu mantan Deputi Kemenpan RB, Alek Denny. 11 tahun buron, ya, sekarang baru tertangkap. Kalau misalnya benar informasi ini luar biasa. Kita ketahui, mengejutkan sekali, kok kita tidak tahu, selama ini mungkin kurang terpantau gitu, tiba-tiba ada pejabat yang jabatannya banyak sekali di beberapa BUMN, dan juga selain Deputi Sumber Daya Manusia di aparatur kementerian, ya, pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi tahun 2021-2023, baru kemarin, belum lama. Dan ini baru ketangkap sekarang, ini luar biasa. Nah, untuk bahas ini kita akan dengarkan dari Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Ahmad Yani, juga kebetulan pakar hukum, jadi mungkin insya Allah bisa memberikan pencerahan kepada kita. Kira-kira gimana nih Pak Ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dari Sabang sampai Merauke maupun kawan-kawan kita diaspora yang ada di seluruh dunia. Ketemu lagi kita, dan ini menjadi apa ya, kata-kata yang paling tepat itu negeri gila kali ya. Negeri gila, iya. Bagaimana mungkin, ya kan, kalau betul ya, kita nggak tahu kan, saya juga nggak mengikuti kasusnya ini. Iya, kalau saya ngikutin udah saya teriak dari awal nih. Ujuk-ujuk iya. Ternyata ada orang buron, ya kan, sudah terpidana 11 tahun, tapi dalam pelariannya, bukan dia bersembunyi. Beda dengan kawan kita, ya kan, Pak Joket dulu, ya kan, Joko Edi Abdurrahman. Setelah COVID, ya, dia uzlah, ya kan, dia menyendiri di kamar, nggak keluar. Itu beda. Emang itu beda. Kalau Joko Edi kan menghilang dari dunia keramaian karena sakit kan. Kalau ini orang yang harusnya ada di penjara, ya Pak Edi, kan di penjara dia, dihukum, tapi dia mendapat jabatan-jabatan publik. Beberapa jabatan. Kalau betul ya, kalau data yang kita ada ya, ini sekali lagi ya pemirsa, ini kami tetap menggunakan azas praduga tak bersalah. Ini data yang ada, karena ini sudah dimuat di media dan ini sudah menjadi di monitoring Indonesia. Dan oleh karena itu sudah menjadi informasi publik. Ya, kita takut juga nih zaman sekarang, dikit-dikit dilapor nih oleh orang-orang yang pekerjaannya tukang lapor. Sekarang ada profesi baru lagi, kerjaannya tukang lapor. Kemana aja, ke KPK? Banyak, ke polisi, tukang lapor. Yang hampir dilapor itu para aktivis kayak kita, para oposan ini dilapor. Nah, orang-orang itu mendapatkan uang hasil laporan. Itu sumber pekerjaan baru kan. Nah, jadi kita hanya mengutip kalau betul ini ya. Dia ini, Alek Denny ini, pada waktu masih pencarian dia, kan 11 tahun dia. Kalau kita lihat berita itu, Denny ini ditangkap itu 26 Juni 2013. Ya kan? Inkrah kasusnya. Ya, 26 Juni 2013 kasusnya. Sedangkan ditangkap adalah 19 Juli
24. Artinya 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun dari Inkra. Ini tugasnya kan jaksa yang harus mengeksekusi. Tidak mungkin. Ini jabatannya ini kan tinggi. Kalau kita lihat dia Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayaan Guna Aparatur Negara Reformasi Birokrasi PAN RB. Itu kan kementerian, itu deputi, itu kan eselon 1 atau eselon 2 itu. Bisa lolos gitu ya. Ya, bayangin itu. Bagaimana buronan 11 tahun bisa menjabat. Itu sebenarnya kalau ada tanda tangannya itu tidak sah. Berimplikasi tidak cacat hukum. Cacat hukum, betul. Ya, kan harus dilihat itu kalau ada tanda tangannya cacat hukum itu. Iya. Terus dia pernah menjadi komisaris PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri. Sama juga ini. Kalau dia ikut tanda tangan tidak sah juga gitu loh. Deputi Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi BUMN. Di BUMN juga. Hilang nggak itu? Apalagi jabatan yang dia pernah itu. Itu 2020-2021. Ini kan. Jadi dia sebelum di di Kementerian Aparatur Negara, dia deputi dulu di Sumber Daya dan Teknologi di BUMN. Kan 2020 ya kan. Sebelum dia dia Direktur Sumber Daya Manusia dan Transformasi Kapital Transfer PT Jasa Marga. Ya kan? 2018. Kan dia tadi di Inkranya 2013 kan? 2013. Nah, turun lagi sebelum itu dia Chief Transformasi Officer Dharma Satya Nusantara. BNI. Ya kan? Luar biasa ini. Baru senior ya kan? VP Human Capital Strategi and Policy Group PT Bank Mandiri. Berarti kan jabatan-jabatan tinggi. Tinggi semua itu. Nah, oleh karena itu, menurut saya jaksa tidak sebatas mengeksekusi. Nggak sebatas. Kan orang harus dilihat kurikulum PT-nya. Jaksa harus menerapkan namanya obstruction of justice. Kepada mereka-mereka yang pada waktu itu melakukan tes atau penerimaan dia. Mulai dari 2013. Mulai di grup Bank Mandiri, terus Dharma Satya Nusantara Group, BNI, terus BNI, Jasa Marga, ya seperti itu, BUMN, Menpan di Kementerian Dana Tabungan seperti itu. Kok bisa ada orang buron, penjahat, ya kan penjahat, ya, bisa menikmati lagi gaji dia. Gajinya itu harus diambil, dirampas. Jadi berapa dia menerima gaji ini, gaji pasti semuanya harus dirampas, dibalikan karena dia tidak layak menerima itu. Dia tidak layak dan tidak boleh secara hukum. Harus dikembalikan ya? Harus dia kembalikan. Kenikmatan apapun. Nah, yang susah ini kenikmatan immaterial yang kita nggak tahu. Ya kan? Kalau kenikmatannya kayak dia menikmati kayak model ketua KPU kan susah kita belajar. Ya kan, kalau katanya Joko Edi teman saya dulu itu penjahat kelamin, kita nggak tahu apa dia kategorinya masuk asosiasi ini, kita nggak ngerti ini. Nah, jadi menurut saya ini betul-betul negara kita ini betul-betul amburadul. Ini kesalahannya ada di tingkat kejaksaan, ya usut juga. Kenapa kejaksaan membiarkan? Apa betul sulit mencari orang ini? Orangnya ada kok, kecuali orangnya goib, hilang di telan bumi ya, boleh. Ini orangnya ada dan memegang jabatan-jabatan yang penting di Republik ini. Atau bisa tidak hilang gitu ya? Nggak kelihatan bisa menghilang. Wah, ini mau menghilang. Apa kalau bahasanya kawan kita celurit, kiai apa dia? Maling celuring. Ya, kan menghilang itu. Gansir itu menghilang. Ya kan seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini sungguh memprihatinkan proses penegakan hukum kita ini. Ini betul-betul amburadul, betul ini tamparan rejim Jokowi ini. Jadi tadi ketum di awal ngomong ini gila betul gitu. Iya. Ini judulnya Monitor Indonesia juga Republik Gila. Apa? Republik Gila ya. Oh, udah pas itu. Pas banget seperti itu. Udah pas betul itu. Artinya betul-betul gila ini kasusnya ini gitu sampai baru ketahuan. Ini kan proses law enforcement kita, penegakan hukum kita amburadul betul ini. Lemah betul. Kenapa orang yang harusnya masuk penjara tidak masuk? Orang yang harusnya tidak masuk tapi masuk. Nah, ini menurut saya ini adalah noktah hitam, legam, bukan hitam aja, hitam legam di proses penegakan hukum kita dan proses rekrutmen pejabat-pejabat kita. Ini kita lihat nih, mudah-mudahan ada tantangan Pak Jokowi ini. Bisa kena juga. Iya dong. Iya dong. Tapi kan nggak nyampe di sini, presiden kan mendelegasikan kekuasaannya, kan sudah delegasikan kepada menteri. Tapi menterinya bisa kena. Tapi ini eselon 1 ya.
Kalau nggak salah deputi ini eselon 1 ini presiden loh. Eselon 1 ini. Cek dulu dia, jangan-jangan dia adalah apa? Jangan-jangan relawan dia ini. Bisa jadi. Ya, kalau seperti relawan berarti kan kaitannya juga dengan. Jadi menurut saya siapapun yang memberikan pengangkatannya, dia juga harus diminta pertanggungjawaban secara hukum. Siapapun dia. Karena ini eselon 1 ya. Betul. Seperti itu Pak Erin. Ya, kalau misalnya kita lihat apanya, karena ini banyak sekali gitu ya kasus-kasus. Jangan-jangan masih ada lagi yang lain-lain yang kita takut. Itu yang saya khawatir. Ya. Itu pertanyaan jangan ada yang seperti yang. Tapi bagus juga, kita berterima kasih juga nih kepada Monitoring Indonesia ini. Monitor Dan Indonesia. ini kan sudah betul-betul dilakukan hanya kemarin, baru 19 Juli 2024. Iya, baru kemarin. Gila. Enggak, ini nama Alex Denny ini nggak pernah terungkap. Pak Ketum nggak, Pak? Saya nggak pernah tahu juga makhluk dia. Iya. Gitu. Iya. Hebat juga dia menyelam itu. Iya. Maksud saya jangan-jangan bagian daripada relawan di Jokowi. Ya makanya kita harus mengecek siapa sesungguhnya dia ini. Ini kan 2013 inkrah. Iya. 2014 ini udah menjelang pemilu 2014 ya. Iya, 2013 ya. Ya, 2013 kan dia inkrah tuh. Inkrah. 2014 kan pemilu pertama Heeh. terpilihnya Jokowi. 2014 ya. Iya kan? Saya masih sama Pak Prabowo 2014 masih jubir pada waktu itu. Iya. Iya kan? Dan dia mendapat kenikmatan itu mulai dari 2013 itu. Jadi Betul. putusannya inkrah, tapi dia masih mendapat kenikmatan. Oh, luar biasa, ada 6 jabatannya ini. Iya. Menurut saya, uang yang dia terima, fasilitas apapun yang diterima, harus dikembalikan kepada negara. Harus tuh ya. Ya, harus dikembalikan kepada negara. Oke. Makasih Pak Ketum. Kita sudah mendengarkan tadi bagaimana uraian Pak Ketum tentang kasus Alex Denny. Betapa amuradulnya negara kita ini. Betapa ya Republik Gila judulnya. Ya, Republik Gila. Monitorindonesia.com ini memberikan judul Alex Denny ini sebagai kasus. Kita boleh juga ambil judul itu, boleh nggak? Boleh ya. Tidak. Boleh saja, ini kita akan teruskan. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan diskusi kita pada sore hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga apa tadi yang diharapkan oleh Ketua Umum kita ya, pakar hukum, agar betul-betul seluruh kekayaan atau mungkin fasilitas atau gaji apa yang sudah diterima selama 11 tahun ini dikembalikan ke negara, selain tentunya hukuman, badan dan lain-lain. Mudah-mudahan itu betul-betul bisa terwujud, dan kita mendoakan juga ya, dengan kasus ini membuka mata kita bahwa negara kita ini lagi hancur-hancuran dari sisi hukum dan dari sisi penegakan hukumnya. Jadi makanya mudah-mudahan nanti presidennya akan datang bisa lebih bagus. Terima kasih sekalian pemirsa, mohon untuk like, subscribe, kemudian juga like dan komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.